Di tahun termiskin, aku menjabat sebagai pengurus rumah tangga untuk Liu Ruyan. Dia adalah pelukis berbakat. Tapi mengumumkan topi tanpa peringatan. Tak seorang pun tahu dia sakit parah. Paruh terakhir kehidupan. Dia menyerah perawatan. Berbaring di bak mandi larut malam. Potong pergelangan tangan dan tunggu mati sendirian. Tepat pada saat ini. Pusing karena lapar, aku membuka pintu kamar mandi. Permisi, Nona Liu. Apakah Anda akan memasak bersama? Yang sangat murah hanya 7 yuan 8. Melihat bak mandi. Aku sedikit malu memang, maaf. Aku tidak tahu kamu sibuk. Ruyan Liu mendongak menatapku. Pucat seperti kertas. Pesan takeout sangat terlambat. Aku tertawa lemah. Karena kupon takeaway hanya mengembang menjadi makan siang. Jadi aku hanya bisa memesan makanan enak untuk makan malam. Namun, villa tingkat menengah Ruyan Liu terlalu terpencil. Saya menunggu sampai jam 2 pagi. Saya tidak melawan kelompok. Saya bolak-balik dengan rasa lapar di kamar kepala pelayan. Dia hendak menggali 2 cacing tanah di hamparan bunga di luar untuk makan. Tapi tanpa diduga menemukan bahwa lampu masih menyala di kamar Ruyan Liu. Oleh karena itu adegan saat ini. Ruyan Liu duduk di bak mandi. Baju putih diwarnai merah dengan darah. Jelas luka di pergelangan tangan masih berdarah. Dia dengan tenang melihat saya mengoperasikan teleponnya. Saya berbaring di dekat bak mandi dan bertanya kepada Nona Liu dengan sopan. Apakah Anda ingin makan ayam kiln atau malatang? Ruyan Liu berpikir tentang malatang. Setelah operasi penarikan yang rumit. Aku menghela nafas lega. Selamat atas keberhasilan pesanan kami. Ku kembalikan telepon ke Ruyan Liu. Lalu kutemukan lemari obat. Nona Liu, hentikan dulu perdarahan. Kalau tidak, bagaimana bisa merepotkan untuk makan? Segera. Pengendara takeaway menelepon, dan takeaway diletakkan di bawah gunung di area villa. Dapatkan sendiri. Aku mengerutkan kening, tidak bisakah diantar ke pintu? Aku dengan jelas mengisi nomor rumah. Dan pengendara di ujung telepon semacam memadamkannya. Biaya pengirimanmu untuk pesanan ini terlalu rendah. Hanya bisa ditempatkan di pintu masuk komunitas. Kau tinggal di villa dan memesan makanan enak. Semakin kaya kau, semakin pelit kau. Sebuah kalimat dimarahi 2 kali. Dan aku sangat marah. Sikap si pengendara tentu sangat marah. Tapi, aku sudah dipukuli nyawa, aku bisa menguleninya sesuka hati. Sangat mengembang. Bahkan jika kau memprovokasiku. Dia seperti menendang kapas. Maka aku berbisik jika aku memohon padamu. Bisakah kau mengantarkannya ke pintu untukku? Jawaban muram si pengendara adalah tidak. Sebelum menutup telepon. Si pengendara juga dengan ramah mengingatkan. Ada babi hutan di pegunungan dekat vilamu. Datang dan ambillah. Jangan menunggu takeout dimakan babi hutan. Tutup teleponnya. Aku sedikit bingung. Mau tak mau aku bertanya pada Ruyan Liu. Tak mungkin benar ada babi hutan di sekitar sini, bukan? Dia sedang mengoleskan kain kasa pada luka di pergelangan tangannya. Mendengar ini, Liu Ruyan menghela napas. Buka mulutmu dan katakan bahwa jalan malam tidak mudah untuk dilalui. Tunggu sampai aku mengganti pakaianku. Ayo kita takeout di mobilku. Dilempar lama. Aku dan Ruyan Liu mengendarai Maybach. Meletakkan 2 malatang dengan harga rata-rata kurang dari 10 yuan. Membawa kembali meja makan ruang tamu villa. Aku membuka kantong takeout. Dorong lebih banyak daging di depan Liu Ruyan. Dan aku mulai menancapkan balok-balok besar. Ruyan Liu mengerutkan kening. Melihat lapisan licin minyak yang mengambang di mangkuk. Jangan makan dulu. Saat aku mengunyah, aku bertanya-tanya. Kamu Ruyan memilih sepotong dari mangkuk dengan wajah serius. Kulit lobak hitam. Jangan dimakan, aku curiga kita makan kotoran babi. Aku berkedip. Aku menarik 2 suap lagi malatang. Bilang aja nggak apa-apa. Makanan murah. Wajar kalau bahan dicampur ke sisa-sisa dapur. Sumpah. Aku klik berkali-kali. Nggak pernah punya masalah. Makan aja dengan percaya diri. Ruyan Liu terdiam sejenak. Di bawah tatapanku yang menyemangati. Aku nyaris nggak menggigit yang mahal.
Lalu diam-diam meletakkan sumpit. 2 malatang terakhir masuk ke perutku. Setelah makan, aku mengambil lap dan mulai memakan pit. Cuci bak mandi yang berlumuran darah. Ruyan Liu duduk di kursi roda di samping. Tatap aku dengan tenang. Kulitnya putih dan nyaris transparan. Seperti yang diharapkan dari kemunculan tahun. Liu Ruyan, pelukis yang memukau dunia sekaligus bakatnya. Ketenaran muda. Hadiah utamanya lembut. Lukisan cat minyak bernama Sunset. Harga yang belum pernah terjadi sebelumnya di rumah lelang. Matahari terbenam merah di penghujung hari. Ini sangat indah. Itu membuat banyak orang takjub. Tapi tepat ketika aku mabuk, dia tiba-tiba menutup penanya dan menghilang. Aku kesurupan. Tiba-tiba, dia mendengar Ruyan Liu berbicara. Aku ingat namamu Fang Yuan. Baru lulus kuliah. Sekolah bagus. Mengapa Anda ingin menjadi pengurus rumah tangga? Aku menganggukkan kepala. Tanpa sadar mulai menuangkan air pahit, Nona Liu. Anda tidak tahu seberapa parah lingkungan kerja tahun ini. Bahkan para ahli mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam rumah tangga. Menjadi pengurus rumah tangga dan pengasuh. Jadi saya mempekerjakannya tanpa memberitahu orang tua saya. Mereka merasa tidak layak melakukannya. Menatap keluhan saya. Ruyan Liu memiringkan kepalanya karena dia tidak menyukainya. Mengapa datang? Mataku jernih. Jawab dengan jujur karena aku kekurangan uang. Gajimu tinggi. Bayar 6 asuransi dan 2 dana. Kamar kepala pelayan juga memiliki kamar mandi terpisah. Tidak ada TKI yang bisa menolak kamar mandi mandiri. Aku mengoceh. Dan mata Liu Ruyan kosong. Menatap kosong darah yang menghilang di bak mandi. Setelah sekian lama, aku hanya mendengarnya berkata lirih. Kau mencuci bak mandi dengan sangat bersih. Aku tertawa. Itukah pekerjaanku? Ini bukan sekadar kewajiban. Hanya saja aku tak bisa tak berpikir. Jika bak mandi cukup bersih. Ruyan Liu. Seharusnya aku tak sudi mengotorinya dengan air lagi. Kembali ke kamar kepala pelayan, aku berbaring lagi. Aku tak bisa tidur. Sebelum bergabung dengan perusahaan, pengasuh villa memberitahuku bahwa Ruyan Liu mengidap ALS. Itu penyakit mematikan bersama kanker. Pasien secara bertahap kehilangan kendali atas tubuh mereka. Dari anggota badan ke batang tubuh dan akhirnya ke organ dalam. Kelemahan anggota tubuh sejak awal. Getaran otot. Jari gemetar. Pada akhirnya, bernapas dan berkedip pun adalah harapan yang boros. Pasien akan dibekukan di penjara yang dibangun oleh tubuh mereka sendiri. Perjalanan penyakit Liu Ruyan di kandang berkembang pesat. Dia sedang berjalan ketika saya pertama kali sampai di sini. Dan sekarang dia sesekali membutuhkan kursi roda. Beberapa hari yang lalu, dokter pribadi dengan menyesal memberitahu Ruyan Liu. Karena efek pengobatannya tidak memuaskan. Dia memiliki waktu paling lama 6 bulan lagi. Mataku pegal memikirkan ini. Untuk para jenius, waktu adalah racun paling kejam. Sungguh kejam membiarkan dia melihat dirinya jatuh. Mungkin ini malam ini. Alasan mengapa Liu Ruyan ingin mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, tim pengacara profesional datang ke villa. Liu Ruyan siap untuk berhenti berobat. Kami secara resmi memulai sebuah proses. Di ruang kerja. Dengan hati-hati aku mengelap buku yang berakar mawar. Sekumpulan pengacara elit berjas. Terjadi diskusi panas seputar Liu Ruyan. Ruyan Liu duduk di kursi roda. Mata berongga. Kekurangan sifat. Pergelangan tangan kirinya diperban. Pegang ponsel di tangan kanan dan usap video pendek. Di layar, mantan manajernya, Wu Zhanzeng, diwawancarai. Wu Zhan adalah sahabat Liu Ruyan. Juga bolehnya. Namun ketika Liu Ruyan mengumumkan penutupan pena, 2 orang bertengkar hebat. Perpisahan yang tidak bahagia. Pembawa acara meminta Liu Ruyan untuk menyegel pena dan mengembalikan lingkaran. Tanpa peringatan. Mengumumkan penutupan. Menyebabkan kerugian besar pada galerimu. Tidak ada perang. Sudah lewat tegang untuk mengganggu pembawa acara Liu Ruyan. Kamu bisa melihat keinginan ini. Ini adalah karya baru oleh artis-artisku. Liu Ruyan menggaruk tanpa ekspresi.
Video pendek berikutnya. Ini adalah video Ruyan Liu menerima penghargaan pada usia 17 tahun. Panggung emas sangat mempesona. Liu Ruyan dengan gaun naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Di layar lebar panggung ada pajangan lukisan cat minyak. Gadis di depan layar memiliki fitur wajah superior. Penasaran panjang. Namanya sayap flamboyan. Aku sedang memeriksanya. Ruyan Liu tiba-tiba meredupkan layar ponselnya. Dia mencubit alisnya dengan kesal. Pengacara masih berdebat. Ruyan Liu berkata dengan dingin, semuanya. Pengingat ramah. Akan mati. Aku merahasiakannya dari teman-temanku. Penggemar kerabat. Hanya untuk kemurnian kematian. Aku tahu kau prihatin dengan pembagian perkebunanku. Tapi kau bisa keluar dan membuat keributan. Pengacara bertatap muka. Tapi cepat-cepat keluar dari ruangan dengan profesional. Setelah mereka pergi, Ruyan Liu menatap dirinya sendiri dengan kesurupan. Kasa pergelangan tangan. Mata langka, sedikit bingung. Aku tercabik-cabik. Apa kau mau keluar bersama para pengacara? Baru saja mendengar Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Jika kau punya penyakit yang tak tersembuhkan, tak ada gunanya butuh suntikan. Intubasi juga hanya cara menyakitkan dan membosankan untuk memperpanjang hidup. Kau tak mau hidup tanpa martabat. Lalu dalam 6 bulan terakhir hidupmu, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku melihat sekeliling ruang kerja yang kosong. Lalu aku menunjuk tak tentu arah dan bertanya pada ibuku. Melihat Liu Ruyan mengangguk. Aku menjawab tanpa berpikir. Aku akan berpamitan pada kerabat dan teman-temanku. Dia bertanya lagi apakah kau telah mengkhianati sanak keluargamu. Tak tersisa. Itu masalah. Jadi saya memikirkannya. Akhirnya, maka saya akan menggunakan waktu terakhir. Menghasilkan banyak uang. Ruyan Liu mengangkat alisnya. Itu dia. Sesederhana itu. Ruyan Liu sungguh ironis. Jika suatu saat kamu benar-benar ingin mati, kamu akan mengerti bahwa uang tidak bisa membeli waktu. Kamu tidak bisa membeli kebebasan. Uang adalah hal paling tidak berguna di dunia. Lihat aku terlihat ingin membantah tapi tidak berani membantah. Ruyan Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika hanya melihat uang di matamu, apa bedanya hidup dan mati? Aku berdiri di sana dengan linglung. Ruyan Liu berbalik dan melambaikan tangannya. Sinyal bahwa aku bisa pergi. Larut malam. Aku berpegangan pada dinding dan keluar dari toilet dalam tundukan. Aku menyelesaikan makan malamku malam ini. Aku baru tahu bahwa yang kupesan bukanlah walis. Itu kaki walis. Perut masih menjungkir balikan sungai. Aku menggali sekotak stomach strengthening dan tablet pencernaan dari koperku. Mengecek tanggal produksi. Ketemu baru kadaluarsa. Sebulan, jadi aku lega pamer 2. Setelah minum obat, kuangkat ponselku yang bergetar. Mulai pelan-pelan membalas pesan ibu. Aku baru mentransfer gaji bulan ini dan menerimanya. Perusahaan itu punya kafetaria. Aku tak boleh lapar. Aku mengisyaratkan padanya. Menghentikannya dengan kakinya yang patah. Apakah sekarang sudah lebih baik? Dan ayah, apakah kau menemukan pekerjaan baru setelah kau kehilangan pekerjaan? Tanda yang sedang diketik di seberang berkedip lama. Tapi pesan baru belum terkirim. Meletakkan ponsel. Aku mencengkeram perutku yang sakit dan berjongkok. Ruyan Liu benar dalam satu kalimat. Uang sebenarnya sangat berguna. Uang bisa membeli kebebasan. Jika ada uang. Ayahku tidak akan dioperasi karena dia tidak punya uang. Dan terus menyeret kaki yang patah. Ibuku tidak perlu panik seharian setelah kehilangan pekerjaannya. Aku tidak akan ditekan untuk bertahan hidup tepat setelah lulus. Bersembunyi dari keluarga. Teman pergi ke pekerjaan yang tidak terpuji. Pandanganku sedikit kabur dalam pusing. Aku sakit perut, jadi aku sedikit dijaga. Untuk mengalihkan perhatian. Aku mengambil pensil dan sticky note. Jika aku seperti Liu Ruyan. Hitung mundur untuk hidup. Apa yang akan kulakukan? Dan kemudian aku menulis 3 garis bengkok itu. Hasilkan banyak uang dengan tanganmu sendiri. Menghabiskan hari-hari hemat. Makan makanan ternak di dunia. Andai saja keinginan ini bisa terwujud.
Aku tertawa terbahak-bahak dalam mimpiku. Belum tertawa beberapa kali. Aku tiba-tiba muntah sejadi-jadinya. Lalu dia memuntahkan seteguk darah merah gelap. Aku masih mencoba berpikir sebelum pingsan. Aku semua seperti ini. Berjuang dengan baik. Apakah toko berhati hitam itu harus kehilangan sejumlah uang? Bangun lagi. Aku terbaring di depan ruang medis di villa. Liu Ruyan sedang bertanya pada dokter pribadi. Ada apa denganku? Dokter mengatakan penilaian awal adalah perdarahan perut. Perut pasien tidak baik. Sebelumnya, dia juga telah meminum obat korosif yang tidak diketahui. Ruyan Liu mengangguk mengerti. Dan dokter bertanya lagi. Apakah pasien mengalami luka baru-baru ini? Terstimulasi melihat Liu Ruyan tiba-tiba diam. Dokter mempertimbangkan untuk menutup kios dan pingsan. Saya memiliki daftar periksa rumah sakit di tangan saya. Pesimisme Nona Liu menular. Anda mengatakan sebelumnya bahwa dia telah melihat Anda bunuh diri. Setelah keheningan yang sangat lama. Ruyan Liu akhirnya berbisik, aku tahu. Ketika Liu Ruyan datang ke samping tempat tidur. Aku tanpa sadar menutup mataku erat-erat, berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu sudah bangun. Aku membuka mataku. Dia memberi Ruyan Liu senyum menyanjung. Aku bingung untuk menjelaskan. Dengarkan saja pembukaan samar Liu Ruyan. Dia bahkan pingsan dan berantakan. Melihat daftar rumah sakit yang kusut itu. Ketika Anda tertawa, Anda bahkan tidak berani bermimpi besar. Aku menutupi lukaku dan tidak bisa menahan cekikanku dengan Liu Ruyan. Keinginanmu pasti lebih baik dariku. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Cina klasik. Ruyan Liu langsung mengambil ballpoint di samping tempat tidur. Dia terkunci 4 sejenak. Lalu gesek di daftarku. Tuliskan 3 lainnya. Dan kemudian dia menyerahkannya padaku, dan kamu bisa melihatnya. Apa keinginan untuk gaya sejati? Aku bangkit dengan penasaran. Aku melihatnya menari dengan naga dan phoenix. Saksikan pemandangan paling megah di dunia. Selamat tertawa. Semoga harimu sempurna tanpa khawatir. Aku curiga Ruyan Liu meniruku. Dan aku melihat ke kiri dan ke kanan. Aku tidak bisa melihat bagaimana ini lebih bergaya. Paling, keinginannya lebih terfokus pada kebutuhan spiritual. Aku lebih materialistis. Lihatlah kolom kiri dan kanan 6 permintaan di daftar. Tiba-tiba aku merasa sedikit lucu. Daftar keinginan macam apa kita ini? Ruyan Liu mengangkat alisnya. Itu ide yang bagus. Dan dia meletakkannya dengan hikmat di tanganku. Selamat, kami berharap pesanannya berhasil. Aku melihat item pertama di daftar. Hasilkan banyak uang dengan tanganmu sendiri. Ruyan Liu secara alami mengatakan bahwa ini tidak sederhana. Kamu mengundurkan diri sekarang dan bebas. Kebebasan tak ternilai harganya. Jadi kamu juga. Dan dia menghasilkan jumlah uang yang cukup lumayan. Tenaga medis. Ruyan Liu dan aku saling bertatapan. Akhirnya, Ruyan Liu menjentikan jarinya dan pergi ke studioku. Ketika Liu Ruyan mengumumkan penutupan pena 2 tahun lalu. Kemudian studio villa benar-benar tertutup. Anda lupa Anda memiliki pintu dan jendela di banting tertutup. Anda memaku paku sendiri. Ruyan Liu tanpa ekspresi dan tidak bisa berkata-kata. Untungnya. Ruang bawah tanah villa. Kebetulan ada kapak yang sangat besar. Ke studio. Aku terengah-engah dan meletakkan kapak. Mendorong membuka pintu dan menyalakan lampu. Kami melihat studio yang berantakan. Bingkai foto besar yang menempati satu dinding. Kuas di mana-mana. Bahkan ada toples cat berjamur di ambang jendela. Ruyan Liu mengayunkan kursi rodanya ke studio. Emosi di mataku seperti seumur hidup lagi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh lukisan besar yang belum selesai. Ketika aku melihat jari-jariku yang gemetar lagi. Dengan tegas menarik tangannya. Ruyan Liu mengarahkanku. Menarik kertas gambar kosong dari sudut. Dia memasukkan kuas dan cat ke tanganku. Gambar, dia memberi perintah. Aku tidak tahu mengapa. Tapi tetap saja kepatuhan bawah sadar. Aku sungguh-sungguh. Dan stroke demi stroke, Anda telah menyelesaikan sebuah lukisan. Setelah melukis, saya menatap Liu Ruyan dengan gugup. Dengan gugup menunggu evaluasi pelukis berbakat ini.
Ruyan Liu menyentuh dagunya. Mengerutkan kening melihat matahari di layar. Pohon-pohon besar dan sekelompok ayam kuning kecil bengkok di tanah. Akhirnya dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Kelihatannya akan sulit untuk dijual. Keesokan harinya aku mengendarai Maybach yang dipenuhi asap. Tram Fengqi berhenti di kelas atas. Pintu masuk galeri. Liu Ruyan di kopilot mencubit alisnya. Anda baru saja berbalik parkir. Tubuh kuda tergores 3 kali. Saya merasa bersalah. Dia dengan cepat menggali kursi roda dari bagasi. Kemudian dia mendorong Ruyan Liu menuju tujuannya. Di ruang resepsi VIP galeri. Tidak ada stasiun untuk melihat Liu Ruyan. Aku tertegun lama. Dia membuka mulutnya. Butuh beberapa saat untuk datang ke arah kami, leluhur kecil. Kemana saja kamu selama ini? Bahkan jika kamu tertutup. Tidak perlu bermain penguapan. Ruyan Liu mencibir. Lagi pula aku dalam bentuk lampau. Wajar jika menguap. Wuzhan menyeka sudut matanya. Pengalihan tanpa jejak. Ada apa dengan kakimu? Ruyan Liu menjawab dengan nada normal. Aku pergi ke Antartika untuk mengumpulkan angin sebelumnya dan jatuh dan retak. Tidak ada perang sepertinya sudah terbiasa. Bahan baku cat apa yang kamu cari di Antartika? Ruyan Liu mengangguk samar-samar. Lalu tarik napas dalam-dalam dan katakannya. Aku di sini untuk menjual lukisan padamu. Mencium asap dan perlahan naikkan garis pandangmu. Sulit diatur. Aku melihat lukisan di tanganku dengan tatapan percaya. Dia melihat lukisan itu. Dia menatap Ruyan Liu lagi. Penjualan amal taman kanak-kanak mana yang kamu ikuti? Ruyan Liu tersenyum tak terduga. Lukisan ini dari bintang lukisan sungguhan. Kamu jangan membelinya sekarang. Kamu akan menyesal nanti. Saat itu, Wuzhan juga menyukai bakat Liu Ruyan. Dan membeli lukisan pertamanya. Kolaborasi keduanya sejak dimulai. Di industri galeri. Biaya kehilangan seorang jenius sangat luar biasa. Liu Ruyan mengikuti aturan dan memanfaatkannya dengan baik. Lukisan ini adalah perpaduan ekspresionisme, elemen kubisme dan surrealis. Tampaknya kombinasi abstrak. Tapi itu menunjukkan warna yang sangat artistik. Perspektif kontras dan spasial. Anda harus merasakannya dengan hati-hati. Baru kemudian kita dapat melihat orang Cina klasik murni yang tak tertandingi. Wuzhan menyipitkan matanya. Mulai mencoba memahami lukisan itu lagi. Tak lama kemudian bulir keringat mulai keluar dari dahinya. Awalnya karena konsentrasi. Dan kemudian ada frustrasi. Dan akhirnya, malu. Kematian Ruyan Liu menambah api. Wutua, tidakkah kamu mengerti? Wuzhan menyeka keringatnya. Berapa harganya? Aku melihat mereka dengan tidak percaya. Ini adalah kesepakatannya. Aku melihat Ruyan Liu dengan tenang mengulurkan 10 tangan. Wuzhan menghela nafas lega. 100.000, kan? Tunggu, aku akan segera mentransfer uangnya. Ruyan Liu menggelengkan kepalanya. Disunggingkan senyum kejam 1 juta. Akhirnya lukisan itu terjual seharga 200.000. Ketika aku meletakkan lukisan itu di gudang koleksi bersama Wuzhan. Aku masih kesurupan. Wuzhan menatapku dengan senyum bahagia. Jangan bilang. Jangan bilang. Ini semakin menarik. Berjalan menyusuri koridor kembali ke ruang resepsi VIP. Wuzhan berkata kepadaku, terima kasih telah merawat Liu Ruyan. Kamu juga harus membantuku membujuknya. Katakan padanya untuk berhenti pergi ke tempat-tempat berbahaya itu untuk mengumpulkan angin. Aku melukai diriku sendiri setiap saat. Wuzhan berkata. Liu Ruyan selalu memiliki titik lemah untuk warna-warna alami. Terutama terobsesi dengan warna merah. Ketika Ruyan Liu menciptakan matahari terbenam. Setelah di lembah kematian. Dekat gurun Atacama. Hanya untuk mengumpulkan cacing kocineal dari kaktus gurun. Dia menggunakan kocineal sendiri. Dibuat menjadi cat merah. Ini adalah matahari terbenam. Cahaya matahari terbenam yang menghangatkan hati. Mata tanpa fig glass. Desahan nostalgia. Aku sangat khawatir. Suatu hari dia akan memotong pergelangan tangannya untuk membuat cat merah. Pendarahan. Setelah beberapa obrolan ringan. Ruyan Liu dan aku siap untuk pergi.
Ketika saya menyalakan mobil, Wu Zhan tiba-tiba mengetuk jendela. Ruyan Liu menurunkan jendela. Wu Zhan tersenyum padanya. Ruyan Liu, Anda adalah pelukis paling hebat dan berbakat yang pernah saya lihat. Pokoknya, saya menunggu Anda membayar. Ruyan Liu menatap mantan sahabatnya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal pada Lau. Wu Zhan tertegun sejenak. Tapi tertawa segera. Sampai jumpa lagi. Setelah meninggalkan galeri, Ruyan Liu tampaknya dalam suasana hati yang baik. Saat melewati alun-alun, dia memintaku untuk berhenti dan pergi ke matahari bersamanya. Ruyan Liu di alun-alun baru saja membeli 2 untayan manisan haus. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arahku untuk balon itu. Itu orang tua yang menjual balon. Dia memegang segala macam balon kartun. Saya memarahi dalam hati bahwa saya sakit. Tapi saya tetap mendorong kursi roda dengan jujur dan berjalan mendekat. Ruyan Liu melambaikan tangannya. Saya hanya meminta semua balon. Saat memindai kode untuk membayar, saya baru tahu balon ini berharga $200. Saya kesakitan dan dimarahi di hati saya. Dan kakek yang menjual balon senang. Dia terus bercucuran darah. Serahkan tali balon ke Ruyan Liu. Ruyan Liu mengambil balon itu. Pupil kuning cerah dan bodoh. Tiba-tiba, tangisan seorang gadis kecil datang dari belakang kami. Bu, aku juga ingin balon. Mungkin dalam suasana hati yang sangat baik. Ruyan Liu tersenyum dan memanggil gadis itu untuk berhenti menangis. Kakak akan memberimu 1. Dia membagikan segepok tali balon. Biarkan gadis kecil itu memilih 1 untuk dirinya sendiri. Ibu gadis itu buru-buru memintanya untuk berterima kasih kepada Liu Ruyan. Gadis kecil itu juga tersenyum, terima kasih, saudari. Namun, saat gadis kecil itu memilih balon, Ruyan Liu, jari-jari yang sedikit gemetar tiba-tiba terlepas. Dalam sekejap, balon warna-warni berserakan, melayang ke langit. Dalam keheranan orang banyak, Ruyan Liu melihat balon yang terbang ke langit dalam keadaan kesurupan. Ketika saya pernah menemukan diri saya tidak dapat memegang kuas, Ruyan Liu menghancurkan setengah batu bunga karena marah. Dan sekarang dia hanya tersenyum sedikit sedih. Tangan manusia sebesar itu. Ada terlalu banyak hal untuk dipegang. Dia menundukkan kepalanya. Dokter meminta maaf kepada gadis kecil itu. Anak dan kakak perempuan tertua tidak stabil. Gadis kecil itu menatap Liu Ruyan dan mengendus. Tiba-tiba dia maju selangkah. Buka tanganmu. Dengan lembut memeluk Ruyan Liu di atas kursi roda. Tidak apa-apa, kakak. Mungkin anak-anak di langit ingin balon juga? 200.000 akun. Saya segera memindahkannya ke ibu saya. Biarkan dia menjadwalkan operasi kaki ayah sesegera mungkin. Saya menghemat sisa puluhan ribu dolar. Melunasi pinjaman mahasiswa setelah persiapan. Hari ini, Ruyan Liu mengambil daftar keinginan itu. Nomor 2, hari pemborosan. Tidak terlalu sulit untukmu sekarang. Adapun pasal 3. Makan makanan terbaik di dunia. Liu Ruyanan. Makanan terbaik di dunia. Ini nasi goreng telur ayahku. Tapi Anda tidak memiliki rasa itu. Saya mendengar sebelumnya bahwa keluarga Liu memiliki ide-ide konservatif. Harapan untuk anak-anak adalah untuk pergi ke sekolah dengan baik. Kemudian kembali dan mewarisi perusahaan. Pada usia 17, Liu Ruyan melepaskan studi ujian masuk perguruan tinggi. Saat belajar seni di luar negeri, saya benar-benar putus dengan orang tua saya. Ruyan Liu membolak-balik berita. Keputusan akhir dibuat baru-baru ini oleh seorang koki Michelin. Datang dan pilih kencan. Undang dia atas namaku. Tanpa sadar, itu adalah ulang tahun ke-28 Ruyan Liu. Ulang tahun. Aku berkata padanya secara misterius. Aku punya kejutan untukmu. Karena saat ini bersama Ruyan Liu. Mengikuti saya ke dalam mobil tanpa curiga. Di tengah jalan, saya menyerahkan Ruyan Liu penutup mata. Setelah parkir, saya mendukung Liu Ruyan ke kursi roda. Masuk ke komunitas kelas atas. Lalu aku berbalik dan masuk ke sebuah bangunan tempat tinggal. Ketika Liu Ruyan melepas penutup mata di wajahnya. Ketika Anda melihat rumah nomor 801 yang sudah dikenal. Wajahnya tiba-tiba tenggelam.
Dia mengerutkan kening. Mata pintar. Fang Yuan, bagaimana Anda tahu alamat saya? Saya mengeluarkan daftar keinginan itu dan mengatakan yang sebenarnya. Terakhir kali kita berdiskusi. Kamu bilang nasi goreng telur ayahmu yang terbaik. Ruyan Liu menyela saya dengan dingin. Anda telah melewati batas. Saya menjelaskan dengan suara rendah bahwa setelah Anda mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Zhan terakhir kali. Dokter bilang kamu jauh lebih baik. Bahkan mulai dirawat lagi. Jadi saya pikir. Liu Ru menelan ludah dan mengencangkan tangannya di kursi roda. Paksa hingga sambungan memutih. Fang Yuan, kamu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Apa pedulinya tubuhku padamu? Dan dia merebutnya langsung dari tanganku. Hancurkan dia sampai hancur. Melihat secari kertas di seluruh lantai. Saya berseru karena marah, Anda marah dan Anda marah. Mengapa merobek-robeknya? Dan aku akan memotong serpihan kertas. Sambil diam-diam mengumpat dalam hati. Tunggulah di bawah. Aku harus naik kursi roda Ruyan Liu. Dorong dari jalan berbatu. Cobalah mengubahnya menjadi osteoporosis. Aku menjadi asisten rumah tangga karena tak bisa menahannya. Bukannya dia tak bisa menahannya. Mengambil serpihan kertas. Tiba-tiba aku mendengar bunyi klik. Aku dan Ruyan Liu sama-sama tercengang. Berbalik. Pintu 801 telah dibuka dari dalam. Sepasang suami istri parubaya berwajah pendek. Kepala mencuat melalui celah pintu. Memandang kami dengan takjub. Ruyan, kau kembali. Aku buru-buru mengambil sumpit di meja makan. Liu Fu dengan celemek. Sambutlah aku dengan hangat, jangan ditahan. Bukankah kamu bilang ingin mencoba nasi goreng telur pamanmu? Kami baru saja di depan pintu oleh ayah Liu. Setelah Ibu Liu tahu. Liu Ruyan harus berbohong bahwa aku adalah temannya. Hari ini khusus untuk menemaninya pulang untuk ulang tahunnya. Saat ini, ayah Liu sedang sibuk. Dan Ibu Liu mengeluarkan kue yang sangat indah dari kulkas. Taruh di tengah meja makan. Lihat aku dengan keraguan. Ibu Liu tersenyum dan menjelaskan. Meskipun Ruyan sudah lama tidak pulang. Tapi setiap tahun dia merayakan ulang tahunnya. Ayahnya dan aku akan sama-sama memesan kue ulang tahun. Dia dengan ramah menyentuh rambut Ruyan Liu. Ibu? Dibeli khusus untuk kue krim kesukaanmu. Apakah kamu menyukainya? Ruyan Liu memegang semangkuk nasi goreng telur. Didi, SWM. Dia makan dengan kepala tertunduk. Hampir membenamkan wajahnya di mangkuk. Aku memanggang nasi dengan sumpit. Sambil mengintip Liu Ruyan yang terdiam di sampingnya. Nasi goreng telur Liu Fu dengan telur asin pas. Memang enak. Tapi jika ada air mata jatuh, mungkin akan sedikit asin. Setelah makan siang, aku menatap penasaran pada kata-kata yang menggantung di seluruh dinding ruang tamu. Gaya pribadi terlihat jelas. Seharusnya ini ciptaan awal Liu Ruyan. Liu Fu membereskan piring dan sumpit. Merengek dan mengeluh. Begitu juga anak ini. Ketika aku sibuk, aku tidak pulang selama lebih dari 10 tahun. Kubilang lebih baik jadi artis daripada mewarisi bisnis keluarga. Apalagi kau ke Antartika dan kakimu patah? Ibumu tidak menjawab teleponmu. Dia berambut putih. Ibu Liu berkerut. Apa yang dia katakan ketika dia mendorong Liu Fu dengan aneh? Anak-anak punya karir sendiri yang harus diurus. Dan itu hal yang bagus. Kami para orang tua jangan terlalu ikut campur. Ruyan Liu menundukkan matanya. Diam-diam mengutak-atik rambut di pinggir penyakit. Menutupi rambut putih dengan rambut hitam. Melihat Liu Ruyan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Liu dengan cepat mengeluarkan lilin. Ruyan adalah seniman yang hebat. Aku akan kembali kali ini, dan aku harus segera pergi. Maka kita tidak akan menunggu malam. Cepatlah rayakan ulang tahunmu. Nyalakan lilin dan nyanyikan lagu ulang tahun. Berharap ulang tahun. Ibu Liu pergi ke dapur untuk membersihkan diri. Dan Liu Ruyan tiba-tiba meraih tanganku. Suaranya dalam. Kesabaran. Mendesakku untuk pergi ke kamar mandi. Ruyan Liu muntah di kamar mandi. Mungkin karena efek samping dari obat itu. Dia hanya akan. Aku memuntahkan semua makanan di perutku. Aku bahkan melihat beberapa helai darah di sudut mulutnya.
Aku tidak bisa tidak mengatakan Liu Ruyan. Apakah kamu benar-benar tidak akan menempatkan? Apakah kamu memberitahu paman dan bimu tentang penyakitmu? Karena muntah barusan. Mata Ruyan Liu kemerahan. Matanya lelah. Setelah sekian lama, dia membisikkan Fang Yuan, kamu tahu? Ternyata aku mengidap ALS. Uang aku sedang merencanakan perjalanan ke Antartika. Untuk mencari ganggang salju kutub. Untuk membuat cat merah yang sangat istimewa. Jika tidak ada kecelakaan, pigmen merah ini akan digunakan pada alas baruku. Tapi tiba-tiba aku mendapati diriku tidak bisa memegang pena. Belakangan, betapapun tidak terimanya Liu Ruyan. Gerakan pedang tetap menyerbu seluruh tubuhnya. Sejak itu, hidup Ruyan Liu tidak pernah lengkap. Ruyan Liu memegang dahinya karena kelelahan. Hidupku hancur. Tapi aku tidak ingin menghancurkan keluargaku. Kehidupan teman-teman. Jangan biarkan mereka tahu tentang kondisiku. Apakah melindungi mereka? Aku berusaha keras menyembunyikan itu semua. Mengapa kau membuat keputusan untukku? Aku menatap Liu Ruyan yang pucat. Aku tak mengerti, tapi kalaupun kau sengaja menjauhkan diri dari mereka, Paman dan Bibi Wusan, mereka akan tetap merindukanmu. Khawatir padamu. Cinta Ruyan Liu pada mereka seperti labrador. Hanya dia yang bisa merasakan kehangatan. Mendengar ini, Ruyan Liu mencibir. Kau hendak mengejekku lagi. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar mandi. Ibu Liu bertanya dengan cemas di luar pintu dan mendengar seseorang muntah. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah membuka pintu, wajah Ruyan Liu seperti biasa. Tidak apa-apa, itu kelinci persegi barusan. Di mana Ibu Liu tidak bisa melihatnya. Ruyan Liu meremas telapak tanganku dengan keras. Mata mengancam. Aku menelan ludah. Kelabakan. Itu benar, ini aku. Menghadapi obsesi Liu Ruyan. Dan mata Ibu Liu yang khawatir. Aku langsung masuk otak. Kanker lambung stadium lanjut. Di ruang tamu, Ruyan Liu mencubit alisnya dan tidak berkata apa-apa. Dan aku main-main di tepi danau keputusasaan aku sangat miskin. Belanja kuliah hanya tergantung harga. Makan hanya tergantung baik atau buruk. Aku juga sering lupa makan. Jadi Ibu Liu tidak tahan untuk menunjukkan wajahnya. Apakah orang tuamu tahu tentang ini? Aku ragu untuk mengintip Liu Ruyan. Melihat ekspresinya yang mati rasa, kurasa kamu mengatakan tidak juga. Karena aku tidak ingin mereka sedih untukku. Mata Ibu Liu kemerahan. Suara itu mencekikmu anak. Apakah kau akan menyembunyikannya sampai mati? Kau pergi tanpa berpamitan. Betapa sedihnya pasti orang tuamu? Aku tak tahu harus berbuat apa. Menyerahkan kertas itu pada Nyonya Liu. Bingung penjelasan Bibi. Ibuku baru saja kehilangan pekerjaan. Ayahku baru saja dioperasi. Tak ada gunanya meski ku beritahu mereka. Mereka tak bisa tidur karena begitu khawatir. Ibu Liu menyela sambil menangis. Aku juga seorang ibu. Jika anakku sakit, aku tak tahu apa-apa. Aku akan membenci diriku seumur hidupku. Dia memaksaku membuka kunci ponselku. Dan kemudian menggali grup keluarga atasku. Ibu Liu mengirim suara langsung. Anak kami sakit. Kau harus datang dan melihat. Setelah mengirim suara, Ibu Liu mengembalikan telepon padaku. Wanita parubaya yang sopan dan baik hati ini memegang tangan Ruyan Liu. Aku sendiri hampir tidak bisa menangis. Dan kau seperti asap. Kau bertengkar dengan ayahmu. Dan dia pergi ke luar negeri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menghilang begitu lama. Berapa banyak kesulitan yang harus kau tanggung di luar? Tahukah kau bahwa ibu juga merindukanmu? Waktu perpisahan. Ayah dan Ibu Liu membawa kami ke lift. Ibu Liu terus bercerita padaku dan Liu Ruyan. Perhatikan tubuhmu. Bangun pagi dan tidur lebih awal. Perhatikan keselamatan. Ayah Liu telah ragu untuk mengatakan apapun. Akhirnya tidak berbicara. Dia mengeluarkan sekotak susu. Aku ingin Liu Ruyan mengambilnya kembali dan minum suplemen kalsium. Namun, dia melihat umur simpan. Tapi ternyata susunya sudah kadaluarsa bertahun-tahun. Ruyan Liu mengerucutkan bibirnya.
Tidak mengatakan apa-apa. Mungkin bukan karena susunya sudah kadaluarsa. Orang yang seharusnya pulang kembali terlambat. Sebelum pintu lift tertutup, Ruyan Liu menatap sosoknya. Sudah ada beberapa orang tua gedung tinggi. Tiba-tiba pamit. Ibu dan ayah. Kudorong kursi roda mengelilingi komunitas. Menghadapi keraguan Liu Ruyan. Ku jawab sebenarnya. Aku juga punya kejutan ulang tahun lagi untukmu. Kudorong dia perlahan. Akhirnya habiskan setelah komunitas. Berhenti di sudut taman yang sepi. Dan aku membuka ranselku. Di mata bingung Liu Ruyan. Menarik segenggam uang kertas. Setelah mendengarkan rencanaku, Ruyan Liu menatap tak percaya. Kamu akan membakar kertas untukku di hari ulang tahunku. Aku menggaruk kepalaku bukan karena aku takut kamu akan turun dan kekurangan uang. Jadi aku ingin mengirimimu sejumlah uang di muka. Lagi pula. Liu Ruyan begitu keras kepala menyembunyikan penyakitnya dan menunggu kematian. Belum tentu seseorang yang membakar uang untuknya. Dan itu juga memungkinkan untuk pemenuhan keinginan omong-omong. Item kedua dari daftar adalah hari yang boros. Ruyan Liu melihat nilai nominal di tanganku. Satu-satunya cek Bantiandi. Aku tertawa marah. Kamu tidak punya hati nurani. Aku membuatmu 200.000. Kamu baru saja menghabiskan banyak uang untukku seperti itu. Aku mengabaikan amatirnya. Sebaliknya, aku menemukan tempat untuk mulai membakar kertas diam-diam. Nyala api sudah habis. Sekarang angin seolah telah terbentuk. Memutar Mars di tempatnya. Adegan novel ini menarik perhatian Ruyan Liu. Dia melihat api merah di depannya dengan kesurupan. Dan aku memiliki pesona Dantian. Teriak Liu Ruyan. Ruyan Liu terkejut. Apa yang harus aku minta? Aku menjelaskan dengan suara pelan. Kita perlu memanggil nama orang itu untuk membakar kertas di kampung halaman kita. Agar orang itu bisa menerima uangnya. Kalau tidak, uang kertas akan dengan mudah direnggut oleh hantu kesepian lainnya. Seperti asap, angkat alis dan tunjuk diri sendiri. Apa kau lupa bahwa aku belum mati? Aku mengabaikannya. Terus lempar uang kertas ke api. Sambil memanggil namanya. Aku tidak memberitahu Ruyan Liu tentang hal itu. Ada legenda lain di kampung halaman kami. Di mana aku membakar kertas untuk pertama kalinya? Jiwa almarhum juga akan kembali ke sana. Kembali pada orang-orang yang mencintainya. Seiring suaraku naik. Api merah terus berdetak. Seperti lagi. Menari tarian dari dunia lain. Selembar kertas terakhir dilemparkan ke dalam api. Akhirnya aku berteriak Ruyan Liu. Dan saat ini, orang yang duduk di sebelahku terkekeh dan merespon. Diterima, aku dan Ruyan Liu berjaga di depan api. Dengarkan suara gemertak terbakar. Tak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya, Ruyan Liu memecah keheningan terlebih dahulu. Ingat Fang Yuan, dia belum selesai berbicara kali ini. Di belakang kami. Tiba-tiba, terdengar suara marah. UPS, Anda tidak bisa membakar kertas di sini. Saya melihat segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Lari. Dan Ruyan Liu, yang saya lempar di tempat. Meninggal dengan kursi roda. Saya berlari 1 mil. Saya baru saja mendengarnya berteriak marah. Anda hentikan. Bahkan jika Ruyan Liu melempar kursi roda keluar dari Mars. Kami berdua masih tertangkap. Setelah menerima pendidikan beradab 1 jam. Dan membersihkan TKP. Aku dan Liu yang akhirnya dibebaskan. Di dalam mobil ruang keamanan. Ruyan Liu menatapku tanpa ekspresi. Andai aku tak lari dan terjatuh barusan. Apa kau hanya akan kabur dan meninggalkanku? Aku tersenyum canggung. Bagaimana mungkin memegang setir dan meliriknya beberapa kali? Aku tak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Tadinya aku akan kembali menemukanmu. Liu Ruyan sayangnya cemberut sepanjang jalan. Saat mobil terparkir di depan villa. Aku menatap Ruyan Liu dengan wajah dingin. Tak berdaya berkata, kenapa kau tak menghajarku untuk melampiaskan amarahmu? Aku tak akan pernah melawan. Wenya Liu Ruyan mengangkat alisnya padaku. Dia terlihat hidup. Saat menatap orang. Itu membuat jantungmu berdetak lebih cepat. Aku tidak tahan ditatap. Bersiap-siap untuk melawan permen.
Saat berikutnya, Ruyan Liu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dan dia menusuk keningku. Aku menutup kepalaku karena kesakitan. Aku mendengarnya berbisik menjengkelkan. Sehari setelah ulang tahun Ruyan Liu, dia menerima hadiah tanpa berdiri. Ruyan Liu mengangkat bahunya. Dia tidak memberiku banyak hadiah sebelumnya. Tapi dia mengatakan bahwa anak ayam pohon matahari terakhir kali dijual dengan harga yang bagus. Jadi saya secara khusus menyiapkan hadiah untuk berterima kasih. Karena Ruyan Liu dengan hati-hati melaporkan alamat palsu. Saya pribadi mengirim kotak besar itu kembali ke villa. Buka kotaknya. Saya melihat kursi roda baru. Ruyan Liu duduk di atasnya dengan penuh minat. Detik berikutnya dia ditembakkan seperti rudal. Dan aku tercengang. Tatapan kaget. Ruyan Liu, yang sudah terbang 1 mil jauhnya. Kemudian, Ruyan Liu menemukan surat tanpa alat tulis di dalam kotak. Baru aku tahu. Kursi roda ini dimodifikasi dengan mesin balap. Surat itu menulis hangat tentang kursi roda tercepat. Pantas mendapat pelukis hebat terbaik. Jumlah tim pengacara yang berkunjung ke villa terus bertambah. Liu Ruyan butuh waktu lama. Waktunya mengatur ruang belakang sendiri. Dia menulis banyak copy uriting. Dan satu untuk setiap salinan. Semua gambar berasal dari sketsanya. Ada karya selesai yang sedang berlangsung dan bahkan draft. Ruyan Liu menerjemahkan kata-kata ini. Gambar disimpan di memo. Dan dengan hati-hati mengatur waktu pengiriman. Pada hari biasa, Liu Ruyan telah menandatangani semua dokumen surat wasiat. Aku mendorongnya ke taman untuk berjemur di bawah sinar matahari. Dia menunduk menatapku. Dia tiba-tiba mengeluarkan daftar yang sudah dikenalnya. Lihatlah yang ada di tangannya. Sebuah daftar keinginan yang disatukan oleh selotip Scotch. Aku tak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Tidakkah kau merobeknya? Sepertinya telah membuangnya di tong sampah villa. Ruyan Liu mengangkat tangannya untuk menyela aku. Hentikan, kau harus membawaku ke tong sampah. Katakan. Aku mengambil pesanan dengan hati-hati. Dengarkan saja, kata Liu Ruyan. Mungkin itu hanya rasa bersalah dan bosan pada awalnya. Baru saja memulai daftar keinginan konyol ini. Tapi sekarang menurutku itu lucu. Aku ingin melanjutkan. Sudut mulutnya naik. Mata kuning cerah dan berapi-api. Fang Yuan, apakah Anda ingin melanjutkan? Ruyan Liu menunjuk item 4 dari daftar keinginan. Saksikan pemandangan paling megah di dunia. Ada penyesalan di matanya. Matahari terbit di gletser merah di Antartika. Pemandangan paling megah di dunia. Bahkan di Antartika yang tidak dapat dijangkau. Gletser merah yang dibentuk oleh ganggang salju kutub. Ini juga merupakan keajaiban yang dapat ditemui tetapi tidak dicari. Aku segera mengeluarkan ponselku dan mencari. Setelah melihat biaya perjalanan ke Antartika, aku diam-diam meletakkan ponsel lagi. Apakah ada penggantinya? Sebenarnya. Bahkan jika situasi keuanganku memungkinkan kami untuk pergi ke Antartika. Kondisi fisik Liu Ruyan tidak boleh melakukan itu. Villa ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Dari perspektif ini, tepat pada waktunya untuk melihat gunung di belakang villa. Ruyan Liu menyangga dagunya dengan tangannya. Ekspresinya sedikit seperti seumur hidup. Alasan mengapa saya membeli villa ini sejak awal. Karena gunung ini. Saya ingin bersantai kemudian datang. Saya harus mendaki gunung ini untuk melihat matahari terbit. Tapi kemudian saya tidak punya waktu. Dia terdiam. Tapi kemudian saya tahu dia memiliki penyakit mematikan. Tiba-tiba tertutup. Pelukis berbakat ini telah melihat kesibukan dan kesibukan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia mengunci dirinya dengan rantai. Tempat ini jauh dari keramaian. Menunggu dengan tenang untuk akhirmu sendiri. Keinginan. Itu hanya penyesalan. Saya akan segera menampar papan, Anda siap? Kami akan berangkat minggu depan. Ketika saya memasukkan persediaan ke bagasi SUV, ponselku bergetar. Sejak suara Liumu. Meskipun saya telah menjelaskan. Tapi orang tuaku masih harus mengkonfirmasi dengan saya dari waktu ke waktu. Segi 4. Apa kabar?
Operasi ayah sukses. Anda dapat yakin. Jaga dirimu. Sekarang ibuku menekanku lagi. Apakah Anda masih mencobanya baru-baru ini? Saya akan segera membalas. Aku akan melakukan perjalanan bisnis hari ini. Setelah membalas, saya memasukkan kembali ponsel ke dalam saku saya. Lihat ke atas. Saya melihat pengasuh mendorong Liu Ruyan off-road. Mobil datang, dan pengasuh bergegas ke Nona Liu dengan khawatir. Kau sungguh akan berkemah semalaman di pegunungan? Ruyan Liu belum punya waktu untuk berbicara. Aku sudah mulai berjanji, jangan khawatir. Aku akan merawatnya. Ruyan Liu mengangkat alisnya dan menatapku. Satu-satunya hal yang saya minta dari Anda adalah jangan lari dariku setiap kali sesuatu terjadi. Aku tersenyum canggung. Cepat bantu Liu Ruyan ke kendaraan off-road. Gunung di dekatnya tidak terlalu tinggi. Tapi perjalanan gunung tidak dibangun ke puncak gunung. Jalur berakhir. Jadi saya harus menepi. Hapus perlengkapan berkemah. Setelah kursi roda yang dimodifikasi. Kemudian dorong kursi roda dari jalan setapak dan lanjutkan ke atas gunung. Kursi roda ini penuh dengan tenaga kuda. Bahkan ada kanopi. Tidak sulit untuk mendaki gunung. Saat matahari terbenam. Ruyan Liu dan saya akhirnya mencapai puncak gunung. Saat matahari terbenam. Saya mendirikan 2 tenda. Mulai menyiapkan makan malam. Meskipun makan malam adalah Liu Ruyan. Ikan favorit. Tapi mungkin karena kelelahan perahu. Tapi dia masih terlihat sedikit berasap. Setelah makan. Ruyan Liu merebahkan tubuhnya di tenda dengan wajah pucat. Malam datang. Angin kencang di puncak gunung. Angin menderu dan aku tidak bisa tidur nyenyak. Melempar dan berputar. Tiba-tiba aku mendengar suara yang jarang. Saya merasa ingin duduk. Kemudian buka resleting tenda. Tanya Liu Ruyan dengan suara rendah, apakah kamu tertidur? Suara Ruyan Liu datang dari tenda di seberang. Apakah Anda mendengar sesuatu yang aneh barusan? Apakah kamu ingat? Rumor mengatakan bahwa ada beruang di gunung ini. Aku terengah-engah, beruang. Saya pikir itu adalah pengendara besar yang berbicara omong kosong. Sebagai seorang anak yang tumbuh di pegunungan. Saya tumbuh dengan mendengarkan beruang liar yang tak terhitung jumlahnya. Cerita horor kanibal. Beruang adalah hewan yang suka dimakan hidup-hidup. Ini cukup brutal. Itu adalah mimpi buruk. Di pegunungan yang melolong seperti hantu. Hehe, langkah kaki sepele semakin mendekat. Hatiku bergemuruh. Keluarkan ponselmu dan minta bantuan. Tetapi tidak menemukan sinyal sama sekali. Aku mengutuk. Mulai meraba-raba. Mencoba menemukan senjata pertahanan. Lihat aku sangat gugup. Ruyan Liu juga tampak sedikit cemas. Apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu beruang? Tangan dan kakiku dingin. Aku masih menahan napas. Bicaralah setenang mungkin. Pertama-tama, Anda harus membuat diri Anda tampak besar dan galak. Kami hanya tidak keluar dari tenda. Beruang akan mengira kita satu dengan tenda. Dengan keberuntungan. Beruang melihat musuh begitu besar. Dia akan melarikan diri. Ruyan Liu bertanya lagi, bagaimana jika beruang itu tidak melarikan diri? Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Maka kita hanya bisa melawan dengan putus asa. Tepat sebelum kematian. Menginfeksi sebanyak mungkin rasa sakit pada beruang. Ruyan Liu mengangkat alisnya. Bagaimana Anda menimbulkan rasa sakit sebanyak mungkin pada beruang? Dan napas terengah-engah di luar tenda membuatku gila. Tetapi saat ini, Ruyan Liu masih mengajukan pertanyaan. Saya memiliki beberapa omong kosong yang rusak. Omong kosong. Saya akan meneriakkan penghinaan pada 18 generasi leluhur beruang. Pada titik kritis hidup dan mati ini. Ruyan Liu benar-benar tersenyum. Dalam gelap dia tersenyum. Sepasang mata bunga persik cerah seperti bintang. Dia bilang tidak apa-apa. Anda bisa meninggalkan saya sendiri. Beruang itu tidak akan mengejarmu. Meskipun saya sangat gugup sehingga saya hampir menangis. Tapi, dia masih menggenggam kuat tangan dingin Ruyan Liu. Itu tidak akan terjadi. Liu Ruyan, tidak peduli apa, aku tidak akan pergi. Di angin. Langkah kaki Paman Hehe sudah dekat.
Hampir di luar tenda kami. Saya berdiri di depan Ruyan Liu di tenda. Tangan memegang senjata portabel. Bersiaplah untuk pertempuran mematikan. Tiba-tiba seekor kucing meong datang dari luar tenda. Melihat anak kucing di luar tenda. Aku berdiri di sana. Ruyan Liu akhirnya tak bisa menahan tawa. Perut yang tertawa hampir menangis. Sampai titik ini aku masih tak bisa bereaksi. Kau sudah tahu. Ruyan Liu tertawa dari sudut matanya. Aku menggali sekantong ikan kering dari ranselku. Dia melemparkan ikan kering kecil ke anak kucing. Anak kucing memamerkan ikan kering. Dan Catwal masuk ke dalam tenda. Dia menggosok pohon willow seperti asap. Biarkan Liu Ruyan. Dia menggosok bulunya yang berkilau 2 kali. Lalu dia menoleh dan mengambil ikan kering. Melihat anak kucing itu perlahan menghilang ke rerumputan di sisi gunung. Hatiku akhirnya tenang. Melihat Liu Ruyan. Ruyan Liu perlahan mengeluarkan daftar. Dengan tenang mencoret artikel kelima. Tawa sungguhan. Aku membuka mulut. Aku tidak tahu harus berkata apa. Terhimpit ke dalam tenda kecil. Suasana di antara kami tiba-tiba sedikit halus. Akhirnya, Ruyan Liu melihat waktu. Menguap dan aku sedikit mengantuk. Tidur sebentar. Ingatlah untuk meneleponku saat fajar menyingsing. Ruyan Liu langsung menoleh. Letakkan kepalamu di bahuku. Kita beruntung. Udara di pegunungan bagus hari ini. Cuaca cerah seperti penyakit serius. Aku mendorong-dorong. Tidur normal, Ruyan Liu. Ruyan Liu telah menyingsing. Ruyan Liu bergerak. Aku membuka mataku. Pada saat itu matahari terbit. Matahari adalah tungku cahaya. Api merah membakar tepi cakrawala. Warna-warna cemerlang seperti sepasang garis. Tiba-tiba menembus semua kabut. Ruyan Liu menatap tajam pada cahaya pagi. Terdiam cukup lama. Setelah sekian lama, aku baru mendengar suara lembutnya. Kenapa aku tidak tahu itu sebelumnya? Ternyata matahari terbit bisa indah seperti ini. Aku menggali kertas gambar kosong dari tasku. Meletakkan dia dan catnya. Kuas itu dimasukkan ke tangan Liu Ruyan bersama-sama. Tak perlu dikatakan. Ruyan Liu segera menggambar. Tangannya terus gemetar. Garis-garis pada gambar itu bengkok dan bengkok. Cukup kasar. Tapi Ruyan Liu tidak peduli. Itu diolesi dengan cepat. Tak lama kemudian seluruh gambar hampir selesai. Marin satu-satunya adalah bahwa matahari kuat. Saya merasa kasihan. Maaf, saya tidak dapat menemukan gua kutub. Saya masih memiliki penyesalan. Ruyan Liu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tidak ada penyesalan. Dia mengeluarkan kuas baru. Kemudian dinyalakan dengan nyala api kompor tanpa asap di samping. Ruyan Liu dengan kuas terbakar. Ketuk matahari di atas kertas gambar. Dalam sekejap kanvas terbakar. Api merah menyilaukan melompat melintasi kanvas. Seperti matahari yang terik nyata. Fajar menyingsing. Saat kanvas terbakar habis. Ruyan Liu tersenyum lega. Mungkin. Api adalah merah yang paling menyentuh di dunia. Kecepatan turun jauh lebih cepat. Aku sedang mengemudi kembali ke villa. Liu Ruyan tiba-tiba memintaku untuk berhenti. Dia bilang aku ingin pergi jalan-jalan lagi. Aku melihat bahwa dia pucat. Jika Anda ragu-ragu, Anda harus berkendara kembali ke villa sesegera mungkin. Ruyan Liu memegang daftar. Hanya ada satu rumah sakit yang tersisa. Hari yang sempurna tanpa kekhawatiran. Hari ini dimulai dengan sempurna. Jadi saya memutuskan untuk melakukannya hari ini saja. Anda tidak dapat menolak saya hari ini. Tak berdaya untuk keluar dari mobil. Pindahkan kursi roda. Menggendong Liu Ruyan dan mulai berjalan. Berjalan dengan tenang sebentar. Tiba-tiba aku mendengar kucing mengeong yang kukenal. Aku berbalik dan melihat anak kucing yang kukenal. Sedang berjalan ke arah kami. Kali ini aku mengeluarkan ikan kering terlebih dahulu. Anak kucing telah selesai memakan ikan kering. Tapi segera menyusul. Seolah mengantar kami melewati bagian ini. Tidak jauh perjalanan kembali. Ketika mendekati pintu villa. Aku sedikit bangga mengatakan kau lihat. Anak kucing itu terus mengikutiku.
Ruyan Liu bersuara lembut dan menyukaimu. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Aku hanya diam di tempatku semula. Dan mata Liu Ruyan terkulai. Pipi pucat dengan rona maksudku. Anak kucing menyukaimu. Tiba-tiba aku bertanya, apakah kamu menyukainya? Ruyan Liu tertegun. Jawaban cepat lagi, aku juga suka anak kucing. Aku mengernyit tidak puas. Aku belum sempat berbicara. Tiba-tiba aku mendengar panggilan cemas. Aku terkejut berbalik dan melihat orang tuaku. Ibu terlihat lesu. Dan ayah menganjurkan. Melihatku dengan gips di satu kaki. Ibu sedikit marah. Bukankah kamu bilang kamu bekerja di perusahaan asing? Fang Yuan, kamu benar-benar baik. Ayahmu dan aku bekerja keras. Untuk melatihmu menjadi mahasiswa. Apakah bagi Anda untuk menjadi pengurus rumah tangga? Aku hanya berdiri di sana dan aku tidak tahu harus berbuat apa, Bu. Biar ku jelaskan ini. Liu Ruyan membuka mulutnya, bibi dan paman. Aku ingin Fang Yuan menemaniku. Aku punya penyakit mematikan dan aku sekarat. Fang Yuan telah berada di sisiku selama beberapa bulan terakhir. Menemaniku memenuhi keinginanku. Dia tidak memiliki suara yang tinggi. Tapi lembut dan tegas. Dia memberiku keberanian dan harapan. Tanpa dia, aku akan mati sekarang. Anakmu baik-baik saja. Dia baik hati. Orang optimis dan tulus selesai berbicara. Ruyan Liu tiba-tiba mencengkeram dadanya. Dengan menyakitkan mempersembahkan tubuh. Pengasuh yang telah menjaga pintu villa. Bergegas dengan tergesa-gesa. Dia berlari. Sambil berteriak, bawa Nona Liu ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit swasta. Ruyan Liu telah jatuh koma. Aku berada di samping tempat tidur. Dengan air mata di seluruh wajahku. Rumah sakit awalnya mendiagnosis Liu Ruyan menderita pneumonia. Kelemahan otot pernapasan karena pneumonia dan mabuk perjalanan. Dia akan harus dibelah dan diintubasi. Namun, dokter di depan tempat tidur tampak tak berdaya dan menyesal. Dalam beberapa kontrak keputusan medis yang telah ditandatangani sebelumnya. Permintaan Nona Liu. Rumah sakit tidak diperbolehkan melakukan trakeotomi padanya. Dan serangkaian perawatan. Aku sedikit linglung dalam bahasa Cina klasik. Ya, Ruyan Liu adalah orang yang begitu bangga. Tentu saja aku tidak ingin penuh selang. Berbaring di ranjang rumah sakit tanpa martabat. Daripada bertahan hidup. Dia lebih suka batu gio pecah. Beberapa bulan yang lalu. Darah di bak mandi masih jelas di benakku. Setelah dokter pergi. Pengasuh itu tampak lesu. Mengetuk pundakku. Suara tercekat Xiao Fang. Nona Liu tidak mau memberitahu kerabat manapun tentang penyakitnya. Teman, dia keras kepala. Hanya kamu yang bisa membujuknya. Liu Ruyan koma selama 3 hari. Larut malam di hari ketiga. Aku sedang beristirahat di ranjang rumah sakit. Tiba-tiba aku merasakan seseorang dengan lembut mencentang jariku. Aku segera membuka mataku. Lalu aku melihat Liu Ruyan, yang sepucat salju. Melihatku sambil tersenyum. Aku menyeka mataku yang merah dan bengkak dan kamu terbangun. Ruyan Liu mengangguk dengan susah payah. Ia menoleh sedikit dan memandang keluar jendela yang gelap. Ini sudah malam. Tidur sepanjang sore. Agak bebas masalah. Sekarang asalkan malam ini sempurna. Kita bisa memenuhi keinginan terakhir kita. Tiba-tiba aku merasa ingin menangis. Ruyan Liu masih belum tahu. Sudah 3 hari aku koma. Dia pikir dia masih di sana 3 hari yang lalu. Pagi hari yang melihat fajar menyingsing bersamaku. Aku menggigit bibir bawahku. Dengan putus asa menahan air mata. Aku terus berkata pada diriku sendiri untuk tidak menangis. Aku tidak bisa meninggalkan penyesalan untuk hari yang sempurna ini. Di bangsal tunggal yang sunyi. Hanya bunyi bip FAW. Ruyan Liu tiba-tiba berkata Fang Yuan. Bawa aku keluar. Ayo pergi dari sini. Pergi ke taman di luar dan tunggu matahari terbit. Bagaimana kalau membuat hari ini sedikit lebih sempurna? Aku tidak bisa menolaknya hari ini. Aku mendorong kursi roda. Dia mendorong Ruyan Liu ke taman rumah sakit yang kosong. Aku menyelimutinya. Lalu berdiri berdampingan dengan dia menghadap ke timur dan menunggu dengan tenang. Malam musim panas yang sunyi.
Kecuali kicauan serangga dan cahaya bintang. Sepertinya hanya ada aku dan dia yang tersisa di antara langit dan bumi. Entah berapa lama. Ruyan Liu bertanya dengan lembut apakah Fajar. Dia memiliki daftar keinginan di tangannya. Menatap langit dengan kesurupan. Bulu mata yang ramping bergetar seperti sayap kupu-kupu. Aku segera memeriksa waktu. 2 jam lagi. Ruyan Liu bersenandung. Dia memiringkan kepalanya. Tubuh berjongkok. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Sekarang di telingaku. Ruyan Liu mengambil setiap nafas. Seolah mereka melakukan yang terbaik. Aku mendengar dia berbisik bahwa aku kesakitan. Tidurlah sebentar. Ingatlah untuk memanggilku ketika Fajar menyingsing. Aku menanggapinya dengan lembut. Tapi setelah Ruyan Liu memejamkan matanya, dia menoleh dengan pelan. Lalu air mata jatuh seperti hujan dalam sekejap. Aku ingin bertanya padanya apakah itu menyakitkan. Aku ingin membuatnya diintubasi. Tapi akhirnya aku hanya menutup mulutku dengan keras. Bahkan harta sunyi, entah sudah berapa lama aku menunggu. Fajar akhirnya melintasi langit malam. Aku membuangnya selama beberapa detik. Segera mengguncang orang-orang di sekitarnya karena terkejut. Lihatlah Fajar Liu Ruyan. Fajar menyingsing, tapi kali ini dia tidak bangun. Ruyan Liu meninggal di malam musim panas yang sunyi. Hanya cahaya fajar antara langit dan bumi yang menerangi segalanya. Seperti perpisahan yang agung. 3 tahun kemudian karena wasiat. Berita kematian Liu Ruyan diblokir lapis demi lapis. Karena akun media sosialnya masih mengisyaratkan pembaruan. Sepertinya tidak ada yang tahu. Pelukis berbakat itu sudah lama meninggal dunia. Kaya atau miskin. Jenius atau fana. Tidak peduli kerumunan kosong atau pintu kosong. Semua orang setara sebelum kematian. Dan aku megap-megap di daratan Antartika. Setelah Ruyan Liu meninggal dunia, aku mendaftar ke universitas di luar negeri. Dan aku hampir keluar dari sekolah pascasarjana. Ini adalah kunjungan ketigaku ke Antartika. Saat ini, kutub selatan terkonsentrasi. Dan kali ini aku akhirnya menemukan sepotong gletser merah. Ganggang salju kutub normal berwarna hijau. Hanya dalam cuaca dingin yang ekstrim. Sangat kusut dan lingkungan lain yang sangat keras. Ganggang salju akan mekar untuk mewakili vitalitas yang kuat. Dan api yang hangat. Aku dengan sungguh-sungguh mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ruyan Liu akhirnya memilih untuk dikremasi. Adalah seniman merah. Akhirnya berakhir dengan nyala api merah. Sesuai dengan kehendaknya. Abunya dikubur. Dikemas dalam gurun kocineal yang diwarnai merah. Kotak warna dalam angin dingin. Kubangun tim rock di gletser merah. Lama kupandangi kotak merah itu. Dan kuletakkan dia di bawah batu. Lakukan semuanya. Kukeluarkan surat. Ujung-ujung surat itu sedikit menguning. Tampaknya telah dilihat berkali-kali. Fang Yuan kerabat. Ketika kau membaca surat ini. Seharusnya aku sudah mati sekarang. Setelah kupikir hidupku akan berakhir di genangan penyesalan. Malam itu, aku jadi gila berpikir. Dalam tubuhku yang berangsur-angsur membeku. Sebelum membunuh jiwaku. Aku akan pergi duluan. Membalas dendam jiwaku. Tapi kau menerobos masuk. Mengganggu semua rencanaku. Kita berjuang bersama 2 kali. Bepergian banyak. Bahkan, saat wawancara dengan pengurus rumah. Kau bukan kandidat terbaik. Aku masih ingat saat berada di lantai 2 villa waktu itu. Kulihat kau memakai sweater merah. Menjawab telepon dengan tergesa-gesa menghibur ibuku. Penasihat, aku sudah lama mengawasi. Kau bagaikan nyala api. Terbakar dan hidup. Sulit untuk hidup dan mempesona. Hari-hari kulalui bersamamu. Saat itu adalah saat paling bahagia sejak aku sakit. Barangkali pada akhirnya aku tak akan lagi takut mati. Jika kau menjalani hidupmu dengan baik. Apa yang harus ditakutkan? Dalam wasiatku. Ada rekening bank yang disediakan untukmu. Kubilang kebebasan tak ternilai harganya. Kau bersihkan bak mandi berdarah itu. Selesaikan penyesalanku. Nyalakan kembali nyala apiku. Jadi kuharap kau juga bisa menemukan kebebasanmu sendiri.
Kuharap kau bisa menghabiskan sisa hidupmu dengan bekerja keras demi dirimu sendiri, daripada diperintah orang lain. Sekarang pukul 3 sore. Matahari tepat di luar jendela. Bagus karena pergi ke taman untuk berjemur di bawah sinar matahari. Sayang sekali kau duduk di dekat jendela sambil tertidur. Pipimu sedikit merah terkena sinar matahari yang hangat. Seperti buah persik. Untuk menghukummu karena pergi bekerja, aku akan mengendap-endap di belakangmu. Lalu tiba-tiba aku memanggil namamu. Aku mengagetkanmu. Kau akan terkejut. Lalu dengan linglung terus meminta maaf. Lupakan, aku berbohong padamu. Aku tidak akan melakukannya. Aku hanya akan diam di tempatku dan menonton dengan tenang. Aku selalu ingin menunda beberapa hal sampai saat terakhir. Aku takut bahwa saat itu aku tidak akan memiliki kekuatan untuk berbicara. Jadi bye-bye. Fang Yuan, aku menyimpan surat itu. Air mata membeku menjadi es oleh dingin kutub. Seketika terbawa angin dingin ke jarak yang tidak diketahui. Kutub selatan yang kusut. Setiap saat adalah matahari terbenam. Setiap saat adalah fajar. Aku mengeluarkan keinginan samar-samar yang telah bunuh diri. Emosi. Duduk bersandar batu kecil di angin dingin. Saksikan Liu Ruyan memecah fajar penuh teks bermain.